Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in. Sayyidina Sayyidina Al-Alim Al-Qadir Al-Muhammad wa Muslimah Prima Al-Sperima Al-Fatihah. Nah, ini babnya serius ya. Babnya serem ya. Mayit ya. Ya kan? Halaman Waslun alladhi yalzamu lil mayyiti. Ya kan? Benar kan? Ya. Dah semua? Halaman berapa? 19. Yang atas. Bapak Fikri sudah ketemu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Arba'un berapa? Nah, sudah pintar sekarang ya. Yang sekalipun jadi pintar. Hal yang wajib yang kita lakukan untuk mayit, kalau ada jenazah, ada mayit, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ghusluhu. Apa? Memandikan. Jadi kalau ada mayit, kita yang pertama wajib kita adalah memandikan. Kecuali tentu orang yang mati syahid. Kalau mati syahid jangan dimandikan, karena nanti belepotan darahnya itu menjadi saksi nanti. Atau yang kedua, misalnya orang kebakaran, bakar gosong. Kalau dimandiin hancur nanti, ya jangan. Ya itu ada kan? Zaman mall dulu ada 300 orang gosong. Nah yang itu jangan, nggak bisa dimandiin. Kalau dimandiin nanti harus jadi berkeping-keping, nanti kena air. Nah jadi kerupuk. Yang pertama mandikan. Kemudian yang kedua watak minuhu, mengkafani. Jangan main cemplung aja. Nah, ini buat orang muslim tentunya ini ya. Nah kalau orang kafir gimana? Orang kafir boleh dimandikan. Boleh, hanya boleh, nggak harus. Tapi kalau sesama muslim harus dimandikan, karena dia nggak bisa mandi sendiri. Atau di yang nanti ketemu di kitab lain itu, salah satu penyebab orang menjadi junub itu adalah ma'u. Jadi sama orang habis hubungan suami istri junub kan? Mati sama. Jadi orang mati itu sama kayak junub. Makanya dia harus harus mandikan. Kemudian mengkafani. Kemudian yang berikutnya wassalatu alaihi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah wajib disolatkan. Tapi itu tadi, kalau orang kafir nggak boleh orang tetangganya misalnya ada yang itu, ya kita takziah aja. Bapak juga sering gitu, ada teman-teman kadang-kadang meninggal terus dibawa, kalau orang itu kan langsung dibawa ke rumah duka. Pernah bapak di rumah sakit Ono Uki, ya kita datang aja. Datang sebagai hubungan sosial, ya. Masa tetangga itu menikahi datang menjaga perasaan mereka. Tapi nggak boleh disolati, nggak boleh kita ya, nggak boleh. Kemudian yang berikutnya wadah nuhu, kubur. Nah, ini semuanya, kalau nggak dikubur nanti busuk. Dan jadi walaupun orang kafir harus dikubur ya. Udah ya, yang pertama tadi apa? Mandiin, kafani, sholatin, kubur. Udah.
Kemudian yang berikutnya faslun aqallul husri ta'mimu badanihi bil ma'i. Paling sedikit-sedikitnya mandi mayit itu bagaimana? Paling sedikitnya adalah seluruh badannya diguyur air rata. Udah. Nah, udah, kewajiban kita hilang. Wa akmaluhu ayyusila sawataihi. Yang lebih baik lagi adalah jalan belakang depannya bersihin. Jadi kayak kita habis buang air itu bersihin. Makanya biasanya kalau yang meninggal cowok, anak-anaknya kan paling enggak, apalagi cewek yang anak-anak perempuan. Kalau cowok biasanya anak perempuannya yang mandiin, anak cowoknya mandiin. Nah, misalnya ada di kampung itu ada orang meninggal perempuan, terus nggak ada lagi orang perempuan itu misalnya yang ada bapak-bapak, emas-emas semua, orang lain semua, gimana kok begitu? Nah, kalau ada kejadian itu ya laka juga, masa ya orang sekampung nggak ada cewek cowoknya. Tapi misalnya kejadian seperti itu, maka cowok-cowok nggak boleh mandiin. Nanti kita yamumin aja, tangan kita pakai sarung tangan. Jadi kita yamumin aja untuk mandiin. Kalau tayamum kan cuma apa? Muka sama tangan. Kalau mandiin kan seluruhnya. Kalau mayitnya masih cantik, nah, lu aja kan? Nah, terus lanjut. Jadi kalau seandainya yang mati perempuan, terus nggak ada lagi, adanya cowok semua, orang lain semua, maksudnya bukan adik, bukan kakak gitu. Jadi nanti kita yang Kemudian yang berikutnya wa yuzila qadaro. Nah, wa yuzila atau azala yuzilu apa al-qadaru min afihi. Ini biar lebih sempurnanya. Apa ini? Ingus-ingusnya dibuangin di ini. Kemudian apa? Dibersihin kupingnya, ya kayak orang sehat. Makanya yang orang non kita gitu kan sampai didandani, dibedakin, itu kan ada tukang tes mayit, ada kan? Nah kita sama sebenarnya. Jadi hidung dibersihin, kuping dibersihin, semuanya dibersihin. Sama kayak orang mau sholat lagi ya. Min ambihi. Kemudian wa ay yutawat wa tawat ay dulu. Wa ay apa itu? Ya, wawu, terus dot. Hah? Oh, hamzah itu ya? Iya. Wa ay wadi'ahu. Dan yang lebih sempurnanya lagi diwuduin. Jadi mandi tadi dibersihin hidung segala macam, sabuni segala macam kan, habis itu diwuduin biar lebih sempurna. Kemudian yang berikutnya wa ayat buka badana, wa ayat laka yudliku. Berarti ayudlik wa ayudlika, karena ada angkat wa ayudlika soko wong badanahu bisidri. Sidri itu kalau orang dulu seperti ramuan rondonan. Nah kalau sekarang berarti ya sabun. Jadi sabun kayak orang waras mandi, mandiin terus disabunin, digotokin. Cuman itu tadi ya, buangan busuk itu kata ulama itu sakit. Jadi nyawa habis dicabut itu, ini seperti kalian pernah air panas kan? Itu kesenggol, berasa kak? Nah kayak gitu. Makanya nanti kalau mandiin mayit itu gosokin jangan kayak orang gigit batu ya, gosokin yang pelan-pelan.
Itu ya pakai satu. Kemudian wa insobba al-ma'a alaihi salatan, dibilas tiga kali. Jadi apa tadi? Dibersihin jalan keluar depan belakangnya seperti orang buang air, bersih hidung, kuping dan segala macam, digosokin, disabunin, kemudian diwuduin, dibilas 3 kali. Udah itu ya. Kemudian berikutnya faslun aqallul kafni. Kapan nih sekarang? Aqallul kafni saubun ya umuhu. Paling sedikit mengkafani adalah pokoknya dipakai ini kain sehingga seluruh badannya tertutup. Nah, kalau ada sarung ya sarung kan. Misalnya ini, tapi kan zaman sekarang yang orang kafan itu gratis kok. Ya, di RT, di RW itu kalau di Jakarta udah nyediain. Nah, misalnya ini terpaksa udah tinggal ada cuma sarung ya, udah bungkusan ke sarung. Oh, iya gitu. Yang penting badannya ketutup semua, itu paling sedikitnya daruratnya begitu. Misalnya kalau bagaimana kalau nggak cukup misalnya adanya sarung, kalau ditarik ke bawah kepalanya kelihatan. Gimana kalau gitu? Yang penting seperti orang waras auratnya nggak kelihatan. Oh, ditarik ke atas kepalanya ketutup, bawahnya kebuka. Ini udah nggak ada lah ini ya. Zaman sekarang ini kalau zaman Belanda ini tidak ya. Orang susah kain. Kemudian wa akmalu lirajuli salatu lafaifa. Nah, untuk orang laki-laki sempurnanya 3 lapis. Jadi kalian mau uangnya segudang mati get ini. Udah kainnya 3 lapis itu. Enggak karena misalnya punya pabrik kain ini, coklat belak nggak boleh ya. 3 ada. Kalau lebih dari 3 dianggap isrof. Isrof itu buang-buang mubazir ya. Kan nanti dimakan rakyat juga kan. Jadi walaupun punya pabrik tekstil tetap 3 lapis gitu. Kemudian wadil marati komisun wa fimarun wa izarun wa lafafatani. Kalau orang perempuan pakai kerudung, baju kurung, izar itu kain tapis apa kalian apa? Ya kayak rok lah gitu. Rok, baju, kerudung, terus ditambah 2 lapis. Jadinya berapa itu? 5. Tapi ya kalau dihitung bisa juga, kerudung kan nutupin kepala, ini paling tubuh sedikit kan, baju ya kayak kalian itu gimana begini. Kemudian ditambah 2 lapis. Kalau laki-laki enggak, udah langsung 3 aja, kumpul-kumpul. Ini pengalaman terakhir kemarin itu, pokoknya sedih ya. Kalau ada keluarga meninggal, terus anak cucu nggak ada yang bisa ngaji itu sedih. Serius, jadi sedih lah pokoknya. Jadi orang tua meninggal, ya ditungguin aja. Nggak ada ngaji, nggak ada, pada ngobrol aja. Itu mobil ini yang nggak foto-foto. Ya. Terus yang kemudian yang nanti, mas, ini adik-adik pada foto sama si Nabi. Foto-foto ini. Jadi mau diberangkatnya dibuka dulu tuh, dilihat dulu. Kok dilihat terakhir katanya. Malah pada foto-foto. Udah ya, udah. Jadi kalau laki-laki 3 lapis, walaupun punya pabrik tekstil misalnya, kalau perempuan kerudung, baju kurung, rok lah gampangnya ya, rok terus 2 lapis. Kemudian yang berikutnya, faslun arkan sholatil janazati. Nah, terakhir kita praktek sholat jenazah. Sedoa ya ini jangan malu-malu. Masa kita ngaji setahun dapat 1 kitab sholat jenazah nanti. Sholat berdiri doang. Nanti kita abadikan itu. Ya.
jenazahnya nggak usah ada, seperti sholat gaib aja. Nanti salah satu dari jenazah mulai dulu datang senang. Itu yang orang Sumpah Pocong itu begitu kan? Sumpah Pocong itu. Nah, ini nggak ada. Kita nggak kenal Sumpah Pocong ya, itu orang-orang aja itu yang nganggur. Oke, arkanu sholatil janazati sabatun. Sabatun berapa? 7. Nah, sabatun. Memang sabatun, sitatun sama tisatun itu ngeselin gitu. Ya kan? Tisatun berapa? Itu juga bolak-balik itu. Sabatun, tisatun sama tisatun, sitatun sama sabatun itu ngeselin. Buat kita ya, kalau orang Solo kan enggak. Yang pertama niat, al-awalu an-niyatu, niat sholat jenazah. Bisa semua kan kira-kira. Sholli ala hadzal mayyit untuk laki-laki dewasa. Nah, itu bagian kecil itu ya. Ini global lagi nih ya. Global aja. Yang pertama harus niat harus ucapkan ya. Yang penting saya niat nyolati si Doni. Kalau mayatnya ada di Surabaya, saya niat sholat di Doni di Surabaya. Nah, mungkin kalian ini yang sering kita lihat mayatnya di depan apa di belakang? Maksudnya depan orang di depan kita apa di belakang? Misalnya ditaruh belakang, sah apa enggak? Ya sah, ini dia imam. Nah, ini tanya yang apa orang haji tanya. Kalau sholat kalau sholat di jenazahnya di mana? Sholatnya di sini. Ya salah. Itu kan sama kayak kita misalnya saudara kita mati di Surabaya. Kita sholat di Jakarta. Madep kemana? Ayo. Madepnya itu saudara. Berarti jenazahnya di mana? Di belakang. Ya tapi nanti kalian jangan begitu. Jenazahnya di belakang aja. Ya jangan. Kan orang. Ini sholat apa-apa entar begitu. Jadi walaupun sah, tapi kalian jangan bikin kayak gitu. Nah, nenek kan bikin orangnya. Yang kedua, asani arba'u takbiratin. 4 takbir. Nanti mengenai itunya ya nanti belajar lagi ya. Ini pokoknya global aja. Yang kedua 4 takbir. Asal itu al-qiyamu al-qadri. Yaitu yang ketiga berdiri kalau masih mampu berdiri. Kalau enggak ya duduk. Kalau enggak, wah ini mayatnya tidur yang mati tidur lah, seru itu ya. Ini mayatnya lainnya yang mana? Iya kan? Nah, yang penting kita tahu. Walaupun itu enggak terjadi, yang penting kita tahu. Kalau bisa berdiri, kalau nggak bisa ya duduk. Bagaimana kalau misalnya nggak ada pakaian kita sholatin jenazah? Itu pernah terjadi begini. Jadi air keruh itu bisa nutupin aurat dia sholat kita. Tapi bayangannya hanya sholat jenazah saya ini air banjir keruh segini air, nggak ada pakaian lagi. Teman kita mati mau kita kubur, udah kita berendam aja segini. Airnya keruh loh ya, air keruh. Jadi itu nggak kelihatan. Ini udah jenazah taruh situ dah, atau taruh di belakang boleh tadi. Kita sholat jenazah sah sholatnya. Jadi air keruh itu bisa nutupin aurat seperti pakaian. Jadi yang kemungkinan yang mungkin kan sholat jenazah doang, karena nggak perlu rukuk nggak perlu sujud. Lah kalau itu bisa ngelepas orang ya kan. Kalau sholat normal pas sujud gimana tuh? Ngerendam. Wah, iya. Lanjut. Al-Qadri, Arabi Qur'atul Fatihah. Yang kemudian yang 4 baca Fatihah, berarti setelah takbir yang pertama. Al-Khamisu as-sholatu ala Nabi, membaca sholawat, berarti setelah takbir yang kedua. Kemudian sholatu alaihi wasallam. Ba'da tsaniyati ing dalam sause takbir kang kaping 3. Ngomong bahasa Inggris kan? Asadisu ad-du'a lil mayyit. Yang nomor 6 mendoakan mayit.
Doakan 2 kali setelah takbir ketiga dan takbir keempat. Yang biasanya naik dan serius tanya enggak? Pada hati. Kemudian asal dulu assalamu. Yang terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat-ingat itu bedanya sholat biasa sama sholat jenazah. Kemudian udah Pak? Udah ya, besok lagi. Faslun akalut dufni mengubur iku kufrotun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.